Terima kasih Tuhan. Makasih buat hadiah yang terbesar, yang terbaik yang kami terima dalam hidup kami, yaitu pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap Mari jiwaku. kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ini boleh pimpin doa firman. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna, Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan, fokus pikiran dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman itu boleh ada di dalam hidup kami Tuhan, boleh bertumbuh dalam hidup kami, berbuah lebat Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, urapan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu benar-benar berasal dari hati-Mu Tuhan. Juga Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Berikan kami hati sebagai murid yang ingin terus belajar, yang ingin terus mengenal Engkau Tuhan. Dan juga ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengarkan firman bersama dengan saya berkata, amin. Amin. Silakan Kak Fonik. Halo. Nama Tuhan, pagi ini senang melihat saudara dengan wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya, seperti pujian tadi berkata bahwa kuberikan yang terbaik. Amin, saudara, dan saya mau memberi yang terbaik, amin. Lambaikan tangan saudara ketika saudara mau memberi yang terbaik. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam tema yang sama di akhir bulan ini, yaitu bicara tentang hidup yang melayani. Sudah banyak kita belajar tentang hidup yang melayani. Amin. Semua sudah mengerti, sudah masuk dalam pikiran kita, bahkan dalam alam bawah sadar kita, bagaimana hidup yang melayani. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini
Pagi ini kita akan belajar lagi mengenai hidup yang melayani. Nah, subtema yang saya berikan pada pagi ini yaitu melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Sama-sama bilang, melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus, kita harus menyadari ya kebenaran yang satu ini. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Sudah ketemu saudara? Saya akan bacakan bagi kita Roma 12 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Sama-sama kita perhatikan. Dikatakan begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari ya untuk bisa melayani sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Yang pertama dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maksudnya apa, saudaraku? Hal yang pertama yang harus kita belajar dari ayat ini adalah kendalikan pikiran kita dan kuasai diri kita. Hal penting untuk bersama-sama sebagai tubuh Kristus itu mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikiran kita dan menguasai diri kita. Saudara, kalau bekerja bersama-sama sebagai tubuh Kristus, saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, walaupun kita banyak, saudara, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, tidak bisa menguasai diri kita, sesuatu tidak akan bisa terjadi dengan baik. Saudara, apa yang dimaksudkan mengendalikan pikiran dan menguasai diri? Pada poin pertama ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa semua yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dimulai dari pikiran kita. Waktu seseorang berpikir hidupnya hina, hidupnya tidak berarti, ya, akan muncul rasa kecewa dalam hidupnya, akan muncul putus asa dalam hidupnya, dan ujung-ujungnya bisa mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dirinya hina, dirinya tidak berguna, dirinya tidak berarti apa-apa, sehingga keputusan yang diambil juga akan berujung keputusan yang salah. Demikian juga, saudaraku, dalam hidup kita. Jadi betapa pentingnya mengendalikan pikiran kita. Sama-sama bilang, aku mau mengendalikan pikiranku. Ya, kita harus mengendalikan pikiran kita. Kalau kita mau hidup bersama, kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Jika seseorang berpikir bahwa melayani itu nggak penting, ya, maka ia akan bersikap tidak mau melayani.
Dia akan cuek dengan pelayanan. Kenapa? Karena bagi dia nggak penting pelayanan. Kalau seseorang menganggap bahwa pelayanan itu penting, karena merupakan bagian dari anggota tubuh Kristus, maka dia akan melayani. Dia akan memberikan dirinya untuk melayani. Karena dia sudah berpikir bahwa melayani itu penting. Oleh sebab itu kita perlu mengendalikan pikiran kita. Maksudnya adalah berpikir benar. Sama-sama bilang, berpikir benar. Ya, kita harus berpikir benar yang sesuai dengan iman, kata firman Tuhan. Dan dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Jangan berpikir melebihi iman dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Berpikir benar maksudnya tidak membanding-bandingkan. Tidak membanding-bandingkan diri kita dengan karunia orang lain. Ya, jangan iri hati atas kelebihan orang lain dalam melayani Tuhan. Jangan merasa juga lebih daripada orang lain. Misalkan ada orang yang karunia untuk melayani, baiklah dia melayani dengan segenap hati. Ya, jangan dia berpikir, oh aku iri sama orang yang di mimbar. Ya, mungkin dia cuma melayani asar setiap minggu asar. Mungkin dia cuma melayani bersihkan gereja seperti itu. Dia tidak boleh iri dengan orang-orang yang melayani mungkin di mimbar. Mungkin WL, mungkin singer, main drum, dan lain sebagainya. Nggak boleh. Ya, itu yang dimaksudkan, kendalikan pikiran kita. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan melebihi dalam konteks melayani Tuhan. Ya. Dalam melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Tanpa itu saudara bisa kacau. Ya. Bisa kacau. Bisa bukan yang terjadi yang baik, tapi bisa kacau pelayanan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berpikir benar. Tidak boleh iri, tidak boleh membanding-bandingkan dengan mereka yang memiliki karunia mengajar misalnya. Ya. Kita harus tempatkan diri kita sesuai porsi yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Misalkan saudaraku contoh yang lain. Ada orang yang berkata, kok dia bisa jadi WL? Kok aku jadi singer terus? Ya, padahal suara saya lebih baik misalnya daripada WL. Atau ada yang berkata, oh dia direkomendasikan, tapi saya kok tidak direkomendasikan. Saya cuma terus jadi singer. Kok dia direkomendasikan untuk khotbah di ibadah raya? Kenapa saya nggak pernah? Padahal saya sekolah udah S3. Bukan SD, SMP, SMA ya. Dokter misalnya. Tapi kok saya tidak dapat dikasih kesempatan untuk khotbah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita berpikir, oh iya, dia ketaatannya luar biasa. Setiap pertemuan PAW dia hadir. Dia ngikut, nurut baik-baik. Makanya dia jadi WL. Oh, saya mau belajar seperti itu. Bukannya kita kepahitan, saudaraku. Tapi kita mau belajar saling di sana. Ya. Oh, dia sudah khotbah walaupun dia mungkin cuma tamat SMA. Khotbah di mimbar. Saya mau belajar dari dia. Ternyata dia setia. Dia ngikut pembelajaran di New Life. Dia belajar menafsirkan Alkitab secara konteks dan lain sebagainya. Sehingga perkembangannya luar biasa. Wow, hebat. Saya mau belajar dari dia. Inilah yang dimaksudkan kita berpikir benar. Bukan iri dengan orang lain. Waktu kita berpikir benar. Sama-sama semua kita berpikir benar. Mau merendahkan hati kita. Sesuatu yang besar terjadi. Amin. Kita bergandengan tangan sama-sama. Tidak peduli soal jabatan, soal kapasitas. Tapi kita mau sama-sama merendahkan hati. Melihat yang baik. Berpikir yang baik.
maka kita akan bisa melayani bersama-sama. Tapi kalau tidak, saudaraku, sekalipun kita banyak, tidak akan bisa. Tapi waktu kita berpikir yang benar, kita bersama-sama, saling merendahkan hati, menguasai diri, menguasai pikiran, mengendalikan pikiran kita, maka saya percaya gereja akan bertumbuh luar biasa. Banyak orang akan datang untuk bersama-sama melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam melayani, jika semua kita bisa mengendalikan pikiran kita secara baik, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, tidak iri hati atas kelebihan orang lain, melainkan terus bersama-sama saling bersinergi, maka gereja akan bertumbuh dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana supaya bisa berpikir benar? Ini pertanyaannya. Bagaimana supaya saya bisa berpikir benar? Seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi. Kita lihat di Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Amin. Filipi 4 ayat ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Keren ya, saudaraku. Waktu semua kita berpikir sedemikian rupa, maka itu artinya kita sedang berpikir benar. Kita sedang berpikir benar dalam melayani. Orang yang berpikir sedemikian itu artinya ia sedang berpikir, sedang berfokus pada pikiran Kristus. Bukan kepentingan dirinya lagi. Dan jika ini terjadi, saudara bisa bayangkan, pasti gereja akan kuat. Dan bisa memberi dampak yang besar bagi sekitarnya. Nama Kristus dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berpikir benar. Bagaimana caranya? Kendalikan pikiran kita. Kuasai diri kita. Waktu kita menguasai diri, waktu kita mengendalikan pikiran kita dengan benar, pasti kita akan menjadi teladan, menjadi patokan orang. Wow, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekali lagi sama-sama katakan, kendalikan pikiran dan kuasai diri. Sama-sama 1, 2, 3. Ya. Yang pertama, kendalikan pikiranmu dan kuasai dirimu. Kalau kita sama-sama mau mengendalikan pikiran dan menguasai diri, sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Hal yang kedua, saudaraku, yang kita bisa belajar dari ayat yang kita baca tadi pada ayat yang keempat. Ya, Roma 12 ayat yang keempat dikatakan begini, saudara. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Maksudnya kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Bukan masing-masing lagi, tapi satu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang agak sulit untuk yang banyak jadi satu ini, saudara. Kalau tidak tadi merendahkan hati, mengendalikan pikiran, dan mengendalikan diri. Susah, saudaraku. Tapi waktu kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa mengendalikan diri kita, maka tubuh yang kita sebagai satu tubuh di dalam Kristus, itu luar biasa dampaknya, saudaraku. Ya, orang yang tidak merasa bahwa dia merupakan bagian dari anggota tubuh, pasti sukar untuk terlibat melayani bersama-sama. Nggak bisa. Karena melayani bersama-sama itu, saudaraku, akan ada gesekan, akan ada problem. Ya.
Tapi kalau kita merasa bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, saudaraku, maka sesuatu itu akan mudah dikerjakan. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat di Roma mengingatkan bahwa mereka adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus yang memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Tidak semua karunia-Nya sama. Justru karena perbedaan itulah, makanya mereka perlu sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan dalam melayani Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Demikian juga kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang memiliki keunikan, memiliki kelebihan dan kekuatan masing-masing. Siapapun kita, tidak peduli siapapun kita. Kita memiliki kekuatan dan kelebihan masing-masing. Ya. Karena jika ada anggota tubuh yang tidak berfungsi, maka tubuh itu akan mengalami masalah. Misalnya ada satu jari kaki yang sakit, maka kaki akan susah menjalankan fungsinya untuk berjalan dengan baik. Demikian juga dengan kita sebagai gerejanya, yang terdiri dari anggota-anggota, harus menyadari, sekali lagi, harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sadar, bilang sama sebelahnya kalau ada di sebelahnya, sadar bahwa kamu adalah tubuh Kristus. Ya, saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena kaki tidak akan mungkin dapat berkata, aku lebih penting dari tangan. Demikian juga anggota tubuh yang lain. Saudara, kita harus sadari bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang melayani bersama-sama. Amin, saudara. Hal yang ketiga, saudaraku, yang kita bisa belajar dari ayat 4 dan 5 di perikop yang kita baca tadi, Roma 12 ayat yang ke-5, kita lanjut, Roma 12 ayat yang ke-5. Katakan demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Maksudnya apa? Pada poin ketiga ini saya bilang, saya kasih bahwa tidak semua anggota memiliki tugas yang sama. Kita juga harus sadari ini. Tidak semua anggota itu sama fungsinya. Sama tugasnya. Berbeda-beda, saudaraku. Karena itu setiap anggota perlu kenali karunia-Nya masing-masing. Perlu kenali tugasnya masing-masing. Perlu tahu kelebihan apa yang ada pada dirinya. Dan setiap tugas pastikan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Setiap orang perlu berfungsi secara maksimal. Dengan memberikan yang terbaik. Sama-sama bilang memberikan yang terbaik. Ya, seperti lagu pujian kita tadi yang terakhir. Memberikan yang terbaik. Dalam khotbahnya Ibu Gembala waktu lalu bilang, berikan yang terbaik, bukan yang siksa. Ya. Kadang-kadang kita pikir, ya sederhana kalimat itu. Memberikan yang terbaik, bukan yang sisa. Tapi sebetulnya waktu kita dalami, kita menyadari bahwa kita ini anggota dari tubuh Kristus yang memiliki keunikan masing-masing. Olehnya sebab itu kita memberikan yang terbaik, bukan yang sisa. Maka betapa dahsyatnya kita. Betapa luar biasanya kita. Betapa bisa berkembang luar biasa kita sebagai gereja Tuhan. Ya. Maksudnya bahwa semua anggota harus melakukan tugas-tugasnya masing-masing dengan maksimal dan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada seorang pun dalam jemaat yang merasa tidak penting. Sekali lagi, jangan ada di antara kita yang merasa, oh saya tidak penting kok,
saya hanya orang biasa, saya nggak bisa melayani, nggak tahu melayani apa. Jangan saudara, kita harus berpikir bahwa kita ini penting sebagai bagian dari tubuh Kristus. Amin. Amin saudara. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus. Ya, kita ini penting. Kalau kita mungkin cuma sebagai orang yang ambil bagian dalam tugas pelayanan, mungkin cuma jadi aser, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan satu tanggung jawab bahwa saya mau jadi aser yang baik. Ketika orang datang lihat senyum kita sambut dengan baik. Itu luar biasa saudara. Itu artinya saudara dan saya sudah memberikan yang terbaik. Waktu orang jumpa kita di depan pintu, dia wow senang lihat kita sudah senyum dari jauh. Jadi Rasul Paulus maksudkan bahwa semua anggota perlu memainkan perannya dalam melayani dengan satu tujuan, memuliakan Allah. Sama. Perintah itu juga disampaikan buat kita supaya kita sama-sama melayani Tuhan. Ya. Menyadari bahwa kita memiliki tugas masing-masing yang berbeda dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bisa ilustrasikan saudara, waktu saudara melihat suatu gedung yang tinggi, suatu bangunan yang megah, ya, suatu apartemen yang bagus, saudara bisa bayangkan apartemen itu bisa berdiri karena ada orang-orang yang bersinergi. Ada yang mendesain sebelum mendirikan bangunan itu, dia mulai rancang. Fondasinya harus sekuat apa, bangunannya harus setinggi apa, kamar-kamarnya harus berapa, ruangan-ruangannya harus bagaimana. Itu dikerjakan oleh desainer untuk bangunan itu. Tapi desainer ini tidak bisa. Dia harus pergi campur semen, saudaraku. Ada bagian lain. Ada yang eksekusi. Ada yang mulai mendesain interiornya khusus. Ada yang mendesain eksteriornya. Ada yang eksekusi bagaimana sampai bangunan ini berdiri. Waktu kita lihat, oh bangunan ini megahnya luar biasa, cantiknya luar biasa. Sadarkah kita bahwa bangunan itu boleh berdiri megah? Karena ada banyak orang yang bersinergi di dalamnya. Sama saudaraku, gereja juga demikian. Waktu kita menyatukan hati kita, bersinergi bersama-sama, menyadari bahwa kita adalah anggota dari bagian tubuh Kristus. Memberikan diri kita dengan maksimal, dengan tanggung jawab. Maka percayalah saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Bukan untuk cari popularitas, bukan untuk cari kehebatan kita. Tapi bagaimana kita bersinergi. Sinergi itu artinya sesuatu yang jalannya bagus. Kalau kita lihat gerigi, roda ya, dia saling melengkapi. Sehingga roda itu bisa berjalan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan tugas pelayanan dalam gereja. Kita masing-masing harus mengambil bagian sesuai kapasitas yang Tuhan telah karuniakan atas kita. Jika kita sebagai tangan, maka berfungsilah sebagai tangan yang baik. Yang bekerja tanpa harus iri. Dengan mulut misalnya. Yang kerjanya cuma makan melulu. Ya. Tangan nggak bilang, aku ini kok kerja terus. Mulut kok kamu makan terus. Tapi bekerja bersama. Tanpa mulut makan, tangan nggak mungkin bisa kuat untuk bekerja. Nggak ada energi. Itu sebabnya saudaraku, dalam gereja ada gembala, ada tim yang mendukung, ada jemaat juga, tapi semuanya harus bersinergi. Sehingga pertumbuhan gereja itu berkembang. Ya. Menjadi teladan bagi banyak orang, hidup kita maksimal. Dalam pekerjaan pun demikian. Kalau kita tidak bisa bersinergi dengan teman sejawat kita, kacau. Tidak akan maju-maju. Ya, tapi kalau kita bisa bersinergi bersama-sama, saya percaya
baik di gereja maupun di dunia sekuler, kita pasti bisa menjadi orang yang terbaik, orang yang hebat, orang yang diperhitungkan. Amin. Kita harus saling melengkapi dalam pelayanan ini, saudara. Gereja kita butuh saudara bersama-sama. Nggak ada lagi orang yang bilang, aku nggak bisa melayani. Aku nggak punya kapasitas melayani. Tapi mari kita sama-sama sadari akan hal ini. Bahwa kita semua bisa melayani dan Tuhan mau kita dipakainya bagi kemuliaan namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali seseorang tidak mau melayani, tidak mau menggunakan karunia yang ada padanya. Atau memang ada orang yang tidak mengerti bagaimana dia harus melayani. Jika mungkin saudara tidak mengerti, tidak tahu saya mau melayani di mana ya. Gereja kita punya tools untuk membantu saudara, untuk menemukan kira-kira saudara tepatnya melayani di mana, saudara. Memang tools ini tidak 100%, tapi paling tidak 70-80% bisa kebenarannya dapat, saudara. Sehingga saudara bisa ditempatkan, oh saudara ini tepatnya bagusnya melayani di posisi ini, saudara. Makanya jangan sungkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari mulai sadari, ini tema pada bulan ini bukan kebetulan. Tapi tema ini kita percaya bahwa ini adalah karunia Allah yang diberikan melalui gembala kita, supaya kita bergandengan tangan, menyadari bahwa kita tubuh Kristus untuk bisa memberi diri, melayani dengan tanggung jawab. Karena Tuhan mau itu. Tuhan mau. Kita bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Bukan. Tapi Tuhan mau kita memberi diri melayani bersama-sama. Jadi, saudara bisa diarahkan. Waktu saudara nggak tahu, saudara bisa diarahkan. Ya. Sehingga saudara menemukan, oh saya cocoknya melayani di bagian ini. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada juga orang yang merasa bodoh, tanda kutip ya. Maksudnya tidak mau ambil pusing soal pelayanan. Padahal ada begitu banyak potensi yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ini juga adalah hal yang keliru, adalah hal yang kurang tepat, saudaraku. Karena ia telah mengabaikan karunia Allah yang begitu banyak itu. Padahal karunia itu dibutuhkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tuhan berikan untuk memperlengkapi kekurangan yang ada dalam jemaat. Tapi karena tanda kutip tadi masa bodoh, akhirnya timpang. Padahal ada banyak karunia Tuhan taruh dalam hidup. Tapi karena tidak mau pusing, masa bodoh, akhirnya tidak maksimal pelayanan itu, saudara. Mari kita sadari hal ini, saudara. Saya percaya kita semua punya kapasitas, punya talenta, punya karunia yang Tuhan berikan. Kita mau pakai itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk gereja kita, bukan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, itu tujuan kita bersama. Dipersatukan dalam keluarga nilai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Pekerjaan yang besar tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang diri. Ini berulang-ulang kali kita dengarkan. Gak mungkin pekerjaan besar itu dilakukan seorang diri. Pekerjaan besar butuh banyak orang. Butuh sinergi yang baik. Tanpa sinergi yang baik, pekerjaan besar tidak akan terjadi. Saudara ingat kisah tentang Menara Babel? Itu adalah suatu menara yang besar sekali di zaman itu. Dirancang begitu rupa untuk dibangun sampai mencapai langit. Tapi apa yang terjadi? Ketika tidak bersinergi, bahasanya kacau, tidak jadi menara itu. Tuhan sampai bilang kalau mereka bersatu hati, mempunyai pikiran yang sama,
hati yang sama, bersinergi bersama-sama, itu pasti terjadi. Demikian juga gereja, saudara. Waktu kita bersama-sama bersinergi, sesuatu yang besar, yang sering kita ungkapkan, sering kita ucapkan, pasti terjadi. Amin. Ini penting sekali, saudaraku. Pekerjaan besar apapun dapat menjadi ringan ketika kita bersama-sama. Ketika kita punya sama tujuan. Setiap orang perlu menyadari bahwa dirinya penting. Sama-sama bilang, diriku penting bagi pelayanan gereja. Diriku penting bagi pelayanan gereja. Dan sangat dibutuhkan. Ya, untuk tujuan Tuhan dalam berjemaat atau bergereja. Maksudnya bukan karena merasa penting lalu menjadi orang yang egois. Ya, bukan itu maksudnya. Sehingga orang harus memperlakukan spesial baru melayani. Ada yang begitu? Ada, tapi bukan di keluarga yang lain. Ya. Ada orang yang, karena dia punya kelebihan, talenta, dan lain sebagainya. Harus dipuji-puji dulu. Baru melayani. Diajak-ajak dulu, baru melayani. Bukan itu maksudnya, saudara. Saudara adalah penting dalam pelayanan. Makanya saudara merelakan diri. Cari. Pak Gembala, Pak, saya ini bisanya melayani di mana ya? Saya bisa ini. Waktu kita semua berpikir sedemikian. Wow, dahsyat, saudara. Jadi bukan merasa penting, bukan merasa hebat, lalu merasa dibutuhkan, lalu harus dipuji-puji dulu. Atau diajak-ajak dulu. Enggak seperti itu maksudnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita merasa penting, makanya kita harus memberikan diri kita. Karena kita merasa, kalau tidak ada saya tidak lengkap ini. Makanya mari sama-sama, bersama-sama, ambil bagian dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Amin. Semua karunia yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kita harus sadari itu. Jadi jangan sia-siakan. Kita harus sadari bahwa semua pemberian itu adalah karunia Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki itu pemberian Allah. Makanya kita membagikannya dengan ikhlas, dengan tulus, dan melakukannya dengan sukacita. Ini penting sekali, saudara. Kita sadari bahwa karunia itu adalah yang diberikan, kemampuan itu adalah dari Allah. Olehnya itu kita harus bagikan itu dengan sukacita, dengan rasa tulus. Ya, dalam melayani penting untuk disadari bahwa apa yang kita lakukan haruslah tulus hati dan yang terbaik. Apapun itu pelayanan yang diberikan, apapun karunia yang dipercayakan kepada kita, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan ingat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Sekali lagi, kita melakukannya untuk Tuhan. Seringkali orang tidak dapat melayani dengan sebaik mungkin karena kurang menyadari bahwa apa yang dilakukannya untuk Tuhan. Makanya dia melayani ya, waktu dia suka dia melayani. Waktu nggak suka dia nggak melayani lagi. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu untuk Tuhan. Tapi waktu kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, kita mati bagi diri sendiri, seperti yang kita belajar minggu yang lalu. Kita ini sudah mati bagi diri sendiri. Jadi waktu ada gesekan, ada persoalan, kita tetap melayani, kita tetap maju, kita tetap bersama-sama bergandengan tangan. Selalu berpikir yang baik, yang benar. Karena kita menyadari tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan kita, bukan untuk supaya kita populer, bukan supaya kita dilihat hebat, bukan. Kalaupun kita hebat, tapi bukan untuk membanggakan itu, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk memuliakan namanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita membutuhkan kita semua.
untuk bisa melayani bersama-sama memenuhi panggilan surgawi. Beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang panggilan surgawi. Kita mau berlari-lari pada panggilan surgawi. Ya, di Filipi. Katakan, berlari-lari pada panggilan surgawi. Nah, gereja kita akan melakukan ini. Kita akan butuh banyak orang bersama-sama bergandengan tangan. Jangan ada lagi yang merasa, oh saya tidak penting. Saya tidak punya kapasitas untuk melayani. Saudara yang nggak tahu bagaimana caranya melayani, nanti datang ke sekretariat gereja supaya diarahkan. Ya, mungkin isi tools itu sehingga bisa ketahuan, oh saudara ini punya potensi yang bisa berkembang di bagian mana. Ya, gereja kita membutuhkan kita semua tanpa terkecuali, baik dari yang muda sampai dengan yang umur tua, nggak peduli. Semuanya kita Tuhan mau pakai. Amin. Semua kita Tuhan mau pakai. Bilang pada dirimu, Tuhan mau pakai hidupku. Sekali lagi, bilang dengan yakin, dengan iman, Tuhan mau pakai hidupku. Ya, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya, rencana pelayanan kita ini luar biasa sekali, saudara. Ada New Life Counseling Center, ada Sun Foundation, ada New Life Skill Center, ada Family Church, ada NLC, ya, ada New Life Celebration, seperti minggu, ibadah minggu. Membutuhkan semua orang, saudaraku. Bagaimana materi disusun, bagaimana publikasinya, bagaimana dia punya pelaksanaan. Semua membutuhkan orang, membutuhkan pikiran saudara dan saya. Kalau hanya penggembala sendiri yang jalan, percayalah, tidak akan bisa kita berkembang dengan baik. Tapi kalau kita memberi diri kita dengan ketulusan, bukan diajak-ajak lagi, bukan. Tapi datang sama penggembala, Pak, saya maunya seperti ini, saya bisanya ini. Maka sesuatu yang besar bisa terjadi, saudara. Sangat bisa terjadi. Semua program pelayanan ini, saudaraku, membutuhkan sekali lagi banyak orang. Membutuhkan kita semua. Makanya kita harus sadar. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Yang Tuhan tempatkan bukan secara kebetulan. Kita bersama-sama di gereja New Life. Bukan kebetulan, saudaraku. Saya percaya Tuhan tempatkan kita. Karena Tuhan tahu, ya, fungsi kita masing-masing. Makanya cari tahu. Kenali diri saudara. Sehingga saudara bisa memberikan yang terbaik. Bersama-sama melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita harus menyadari, sadar bahwa kita ini dibutuhkan. Sadar bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Sadar bahwa kita ini bukan orang yang tidak mau ambil bagian dalam melayani. Kita harus sadarkan diri kita, harus ingatkan diri kita bahwa kita ini dipanggil bersatu di tempat ini untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan. Tidak ada lagi yang merasa bahwa oh saya tidak bisa, saya tidak punya waktu. Nah, itu lain cerita, saudara. Sesuatu yang kita anggap penting, pasti kita punya waktu. Untuk ibadah kita anggap, oh ibadah ini penting, maka kita punya waktu untuk beribadah.
Kalau pelayanan itu penting, kita merasa bahwa kita ini tubuh Kristus dan menjadi bagian yang dibutuhkan di sana, itu penting, maka kita hanya memberikan diri. Tapi kalau kita menganggap bahwa nggak penting, maka kita tidak akan ambil bagian di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, ada 3 hal yang harus kita sadari bersama-sama, yaitu yang pertama, kendalikan pikiran kita. Belajar untuk mengendalikan pikiran kita dan menguasai diri kita. Sama-sama bilang, aku mau mengendalikan pikiranku dan menguasai diri. 1, 2, 3. Ya, yang kedua, kita ini ingat sadari bahwa kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Satu di dalam tubuh Kristus. Kita ini adalah anggota-anggota yang harus saling melengkapi. Seperti yang saya katakan tadi, tangan tidak boleh iri ketika mulut itu hanya makan terus. Ya. Tidak boleh iri. Tangan harus bekerja maksimal. Mulut makan terus supaya ada energi. Seperti itu, saudaraku. Kita adalah satu tubuh sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga adalah tidak semua. Kita sadari bahwa tidak semua anggota memiliki tugas yang sama. Karena itu kita harus bersinergi. Karena kita mempunyai fungsi yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Jika ini semua kita sadari, maka sesuatu yang besar itu benar-benar terjadi atas new life. Yang besar itu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Jika kita masing-masing mau mengendalikan pikiran kita, merendahkan hati, menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, mau bergandeng tangan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Raja di atas segala raja. Kalau kita bisa melayani presiden mungkin, betapa bangganya kita. Apalagi ketika kita melayani Tuhan. Raja semesta alam yang menciptakan kita, memberi kita nafas, memberi kita kehidupan. Bahkan bukan cuma sampai di sana. Raja yang menembus dosa kita dengan mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Betapa luar biasanya pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya. Dia memberikan dirinya buat kita. Dia mengampuni dosa kita. Dia memberikan yang terbaik. Masakan kita gak memberikan yang terbaik dalam melayani pekerjaannya. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sadar betul akan hal ini. Sehingga kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Sama-sama bilang, aku mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Semoga itu menjadi doa saudara, dan Tuhan memberkati saudara, memampukan saudara dan saya dalam melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Terpuji nama Kristus, terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembalikan kepada Pak Gembala. Oke. Saudara, kalau saudara tahu, dari awal New Life berdiri, New Life ini tidak punya prinsip untuk mencari pengikut. Saudara. Jadi dari awal New Life berdiri, yang kita persiapkan adalah kalau ada 100 jemaat, itu berarti ada 100 pelayan Tuhan. Kalau ada 1000 jemaat, itu berarti 1000 pelayan Tuhan. Nah, kalau kita melihat sebuah gereja, saudara, yang dilihat itu adalah berapa banyak murid atau pelayan di dalamnya. Jadi waktu di dalamnya itu, tentunya kalau melahirkan sebuah murid, seorang murid, itu pasti ada suatu proses, betul ya? Kalau di kampus gitu ya, apalagi sekarang sekolahnya sekolah online kebanyakan gitu kan. Kualitas dari lulusan dari sekolah online tergantung dari input, proses,
baru output, betul ya? Nah, inputnya ini orang-orang yang masuk ini orang-orang yang memiliki hati mau belajar, yang rindu, baru ada satu proses, baru outputnya akan bagus. Tapi kalau prosesnya nggak bagus, maka outputnya nggak akan bagus, betul ya? Saudara bisa nangkap maksud saya? Nah, sama dengan gereja. Saya percaya gereja Tuhan di akhir zaman ini bukan bicara tentang sekedar celebration, kita nyanyi, kita menjadi pengikut di sana datang, oh present worship-nya bagus ya, oh pembicaranya lucu ya, bukan di sana. Makanya saudara lihat bahwa esensi dari pelayanan New Life pertama memberitakan Kristus, yang kedua fokus pada tiap-tiap orang, yang ketiga menasihati, mengajar dan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. 3 hal ini, dan ini bisa terjadi di dalam family church, di dalam NLC, saudara. Jadi harus ada hubungan. Kekristenan itu bicara hubungan, bukan bicara event, bukan bicara organisasi, bukan bicara gedung. Makanya di masa pandemik ini kita bisa melihat bahwa ketika masa pandemik saja banyak orang langsung nggak beribadah. Padahal kekristenan bicara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Nah, saya melihat dalam hidup saya, penyebab seseorang tidak maksimal dalam hidupnya, penyebab orang kejenuhan, mengalami kejenuhan dalam hidupnya, lelah dalam hidupnya, itu penyebabnya adalah salah satunya adalah karena mereka tidak mau bersama-sama terlibat di dalam satu pekerjaan Tuhan yang besar. Ketika kita selalu berjalan seorang diri, nggak mau diarahkan, nggak mau dibimbing, nggak mau diatur, nggak mau memberi diri untuk mencangkokkan diri, mengikuti apa yang ada, dan kita nggak bersama-sama, itu salah satu penyebab kejenuhan dalam hidup ini, penyebab ketidakmaksimalan dalam hidup ini. Makanya saudara, akhir-akhir ini saudara, kita akan terus merapikan tentang pelayanan di New Life. Kita akan terus, saudara yang sudah melayani, mari kami mencoba memikirkan yang terbaik, proses yang ada. Saya berharap saudara bisa mengikuti proses yang ada nanti, saudara, dan kita mengembangkan pelayanan ini menjadi semakin luas, saudara. Menjadi semakin luas. Kenapa? Karena saya berharap seluruh keluarga New Life bisa terlibat di dalamnya. Tadi yang Kofuni sampaikan bahwa kita semua itu penting, kita semua itu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan ingin kita melayani. Coba kalau ada kiri kanannya beritahu, Tuhan ingin kita melayani. Jadi ya, itu kerinduan Tuhan gitu ya, untuk kita memuliakan Dia. Jadi kita akan ada 5 bidang yang akan kita kembangkan bersama-sama. Ada New Life Celebration Service, Counseling Center, ada SUN, ada Training Center, dan ada multimedia. Nah, 5 hal ini yang nanti akan menjadi fokus New Life. Nanti saya tentunya tidak bisa menjelaskan ini secara online begini. Nanti kita akan ketemu. Kalau saudara, intinya begini, kalau saudara punya hati mau melayani saja, segera hubungin Bugem, mungkin bisa menghubungi Bugem, atau saudara datang di hari Rabu, saudara. Punya hati mau melayani, kita sekarang Rabu kan sudah mulai pertemuan, dan Minggu nanti kita akan ada ibadah. Dan saya berharap saudara yang memberi hati untuk melayani, saudara yang mau melayani, ayolah ikutlah apa yang diarahkan, saudara. Sama misalkan, saudara, coba angkat tangan saudara, bisa semua enggak? Tangan kanan. Bisa ya? Coba saudara bayangkan saudara mau mengangkat tangan kanan, tapi tangannya nggak mau ngangkat. Pernah bayangkan? Saudara mau ngangkat tangan kanan, tapi tangannya nggak mau terangkat. Saudara sudah suruh, ayo angkat tangan kanan. Saudara sudah perintahkan tangan kanan saya, saudara untuk naik, tapi tangannya nggak mau ngangkat. Itu namanya apa? Sedang sakit stroke. Betul nggak? Orang yang sakit stroke kan gitu kan? Dia mau perintahkan tangannya untuk bergerak sesuai dan keinginannya, dia nggak mau. Nah, saya percaya keluarga New Life semua sedang sehat. Amin. Nah, makanya dari kebenaran firman, kami berusaha untuk menjelaskan kepada saudara, misalkan lewat SUN, nanti saudara yang mau melayani di New Life, saudara mengikuti SUN, saudara ada video, ada buku, ada modul. Tinggal khususkan waktu kalau saudara mau melayani belajar SUN, nanti diskusi, saudara. Lalu saudara kalau bingung tes, karunia saya di mana ya, talenta saya di mana ya, saudara nanti bisa dites, ditempatkan bersama, saudara akan dijelaskan pelayanan-pelayanan yang ada di New Life itu bagaimana, enak tinggal ngikut saja, saudara.
Oh, nanti kita lebih bagus di sini, misalkan di New Life Training Center. Apa sih New Life Training Center itu? Oh, melatih orang-orang dalam bekerja, melatih orang-orang untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman, mengelola keuangan dan sebagainya, misalkan. Apa sih itu counseling center? Oh, counseling center itu kalau kita suka bicara tentang psikologi, bicara tentang pemulihan luka batin dan sebagainya. Kita akan arahkan saudara semua masing-masing sesuai dengan bidang. Makanya saudara, dalam waktu dekat ini, kita akan membuat empowering pelayan Tuhan. Maksudnya memperlengkapi pelayan Tuhan. Jadi saya rindu, saudara kita bersama-sama, saudara yang mau, otomatis kalau mau memberi diri melayani kan kita akan memberi waktu, tenaga, pikiran, perasaan gitu ya. Belajar kita bersama-sama mengikuti arahan. Jadi berpikirlah sesuai dengan karunia dan talenta kita. Seorang nggak usah berpikir seperti saya berpikir, tapi misalkan begini. Saudara karunianya, saya pakai ilustrasi saja ya, saya pakai ilustrasi. Misalkan saudara adalah hidung. Berpikirlah bagaimana supaya saudara bisa bernafas, hidung saudara lancar, kan gitu kan. Berfungsi hidung ini. Jangan sampai tersumbat. Kalau saudara berfungsi sebagai mata, berpikirlah bagaimana supaya mata saudara, penglihatan saudara ini baik. Saudara nggak usah berpikir kalau saudara mata, jangan berpikir bagaimana cara bernafas, nggak akan bisa. Betul. Nah, maksudnya, kalau saudara berfungsi sebagai telinga, berfungsilah untuk mendengar. Berpikirlah bagaimana cara mendengar yang baik. Jangan berpikir cara melihat, karena itu bukan fungsi saudara. Nah, sama dengan tubuh Kristus. Ada yang karunia memimpin, memberikan pimpinan. Ada yang karunia melayani. Ada karunia menasihati. Ada karunia mengajar, dan sebagainya. Nah, kita berfungsi masing-masing di sana. Nah, di New Life saya menyadari bahwa Tuhan memanggil saya untuk berbicara kepada saudara, memberikan pimpinan, memberikan arahan, dan sebagainya. Oke, makanya kenapa dulu saya akhirnya mengerti bahwa saya dulu kan pinginnya orang tuh berpikir seperti saya, jadi seperti saya, bahkan lebih hebat daripada saya. Ternyata saya salah. Saya sadar bahwa semua kita punya fungsi masing-masing. Nah, makanya sekarang saya ingin mengajak kita semua sesuai dengan fungsi masing-masing. Sekalipun hati saya baik waktu itu berpikir, wah kalau ada misalkan Kofunik jauh lebih hebat daripada saya, berpikir seperti saya, melakukan yang lebih dahsyat daripada saya, kan dahsyat, kelihatannya baik. Tapi kebenaran Alkitab tidak mengajarkan begitu. Kebenaran Alkitab mengajarkan kita ini bagian dari tubuh Kristus yang punya fungsi masing-masing, ya seperti tubuh gitu ya. Dan waktu semuanya berfungsi masing-masing, baru kita bisa bergerak menyelesaikan bersama-sama visi yang daripada Tuhan. Baru kita akan maksimal. Jadi minta tolong, saudara nanti saudara yang sudah melayani, kita akan ada perbaikan-perbaikan mengenai disiplin dan sebagainya. Jadi saudara mengenai bagaimana kita melayani bersama-sama, karena yang kita pikirkan ini ke depan, saudara, bukan sekarang. Kalau sekarang cuma sekedar menyelenggarakan ibadah, nggak ada masalah. Yang kita persiapkan ini sesuatu yang besar. Katakan bersama saya, kita sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Kita sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Jadi sesuatu yang besar itu nggak muncul tiba-tiba. Harus dipersiapkan. Sesuatu yang besar itu muncul karena ada persiapan-persiapan yang matang, dalam proses-proses yang matang, baru muncul. Makanya kenapa kita pemuritan kita off dulu, karena kita menyusun banyak hal sekarang ini. Saudara. Jadi doakan dalam 3-6 bulan ke depan ini, kita sudah mulai bisa bergerak lagi, keluar lagi, dan buku-buku kita akan keluarkan, saudara, itu menjadi warisan rohani bagi anak-anak kita nanti. Kemudian pelayanan kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi keluarga kita. Jadi pelayanan bukan bicara tentang kita, tapi bicara tentang Kristus. Nah, mari kita bersama-sama menempatkan diri bersinergi. Kata kuncinya adalah bersinergi, harus terhubung. Kalau ini jari ini kalau lepas dari dia pasti mati. Dia harus mencangkok di dalam tubuh saya, jari ini, supaya dia bisa bergerak. Walaupun kelihatannya kecil, walaupun kelihatannya cuma untuk korek kuping gitu ya. Tapi jari ini sangat berarti, saudara. Nah, sama dengan setiap kita. Fungsi kita masing-masing. Sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Makanya dalam pelayanan di New Life, mau umur berapapun bisa. Cuman saya butuh kerjasama, saudara. Ketika misalkan
saya perintahkan, dari otak memerintahkan kepada jari saya, kuping saya gatal, tolong digarokin. Dia harus mau dong, gerak, tangan bergerak, mendekat ke kuping, mendekatkan jari ke kuping, lalu garuk-garuk dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, waktu kita bersama-sama, kita mengalaminya, itu akan enak. Makanya misalkan nanti, saudara mau melayani, saya mengarahkan, yuk kita ber-NLC atau FC, Family Church atau NLC. Nah, saya berharap saudara bisa mengikutinya bersama-sama dengan baik. Sehingga kita tidak jadi batu sandungan. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ketika kita merapikan semua, ada SAN, ada NLC, FC, tujuannya apa sih? Tujuannya buat kita kok. Dengan saudara belajar SAN, saudara diperlengkapi terus. Kita sedang mengeluarkan SAN Foundation 1 sampai SAN Foundation ke-5. Sampai saat ini New Life masih SAN Foundation 4. Saudara harus tahu bahwa New Life ini sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun kita. 2010, 27 September nanti, itu kita ulang tahun yang ke-10. Jadi persekutuan doa kita perdana itu 27 September 2010. Nah, seharusnya kita sudah saatnya bersama-sama. Dulu saya berpikir waktu New Life belum berdiri, 10 tahun lagi apa yang terjadi ya? Oh, sekarang saya menyadari, ternyata 10 tahun kemudian sudah banyak keluarga New Life yang siap bersama-sama melayani. Kita mulai lagi dari nol, dalam tanda petik, dari nol maksudnya kita tata lagi untuk kita bicara sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Betul ya? Jadi yuk, saya mengajak kita semua, saudara yang rindu melayani, saudara bisa WA, ngobrol-ngobrol dulu lah, ketemu kita ngopi dulu. Saya ingin saudara lebih dalam lagi mengenal arti pelayanan, menemukan karunia, menemukan talenta, lebih maksimal lagi gitu ya. Supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan tuh bukan setengah-setengah. Kalau 5 talenta berkembang maksimal jadi 10. Bukan jadi 7, tapi jadi 10, sudah. Nah, ini kan perlu kita sama-sama. Jadi saat-saat ini saya akan menyediakan waktu buat saudara yang mau ngobrol kita tentang talenta, tentang pelayanan, arah visi New Life, perkembangan. Memang kalau dijelaskan begini kan agak susah ya. Tapi kalau kita ketemu sambil ngobrol, sambil ngopi, bicara ke depan, bicara tentang apa yang Tuhan taruh atas New Life, saudara, saya benar-benar merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Sungguh, dalam hati saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan benar-benar akan pakai New Life bukan hanya mewarnai kehidupan kita, bukan hanya mewarnai gereja kita atau keluarga kita, tapi Tuhan akan pakai New Life mewarnai gereja-gereja, bahkan kota dan bangsa. Mungkin dari dulu saudara mendengar bahwa New Life akan menjadi berkat bagi Batam, Indonesia, sampai bangsa-bangsa. Dan saya percaya ini kebenaran yang Tuhan bukakan atas New Life luar biasa, saudara. Tentang Family Church, tentang pembapaan kita, tentang SAN Foundation 1 sampai ke 5 yang kita punya, tentang counseling center yang kita punya, dan kebenaran demi kebenaran Tuhan ajarkan kita proses demi proses, dia bukakan sedikit-sedikit saudara supaya kita memahami dan akhirnya kita pelan-pelan terus belajar memahami secara keseluruhan. Makanya kita yang teman-teman yang ya keluarga New Life yang sudah sekolah teologi, saya ajak berpikir untuk melihat Alkitab secara keseluruhan, nggak boleh satu titik lagi. Kita melihat bahwa kita selamatkan anugerah Tuhan, tapi Tuhan mau kita hidup dan berkuasa, berdampak dan sebagainya, saudara. Jadi luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi kita berdoa, New Life bukan hanya jadi berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, tapi juga bagi sinode kita, bagi Batam, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa. Kita persiapkan diri bersama-sama, dan ini pekerjaan besar, saudara. Jadi apapun talenta saudara, kelebihan saudara, yang penting saudara jangan cari dulu, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa gini. Jangan. Yang penting aku mau beri diri, aku mau ngikut bersama-sama. Yuk, ada visi apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku berikan. Masalah ada yang pikiran kah, ada keterampilan kah, ada uang kah, ada perhatian kah, ada senyuman kah yang bisa kita berikan, ada pengajaran kah yang bisa kita berikan. Yang penting kita mau dulu, kita duduk bersama dulu. Karena kalau kita nggak duduk bersama, kita nggak akan ketemu. Tapi kalau kita sudah duduk bersama, ngopi bersama, makan, bicara hati Tuhan dulu, betapa dahsyatnya kasih Tuhan dalam hidup kita, lalu kita biarkan kasih itu membakar hati kita, lalu kita melihat visi yang daripada Tuhan, baru kita bersama-sama.
Jadi tidak ada kerinduan bahwa New Life ini banyak pengikut, enggak. Kalau kita punya 100 keluarga New Life, berarti itu kita punya 100 plan Tuhan yang bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau melayani fokus. Ingat, beritakan Kristus, fokus pada tiap-tiap orang, menasihati, mengajar, memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan Kristus. Itu esensi pelayanannya di New Life. Makanya kalau saudara lihat, banyak gereja besar sekarang bingung, kenapa? Karena jemaatnya merotol. Bahkan sampai tadi pagi saya SMS dengan salah satu gereja besar. Saudara. Kemudian WA. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa WA saya tanyalah berapa banyak yang nonton live streaming. Saya bilang, kita perlu ngopi bersama ini. Untuk kita ngomong esensi dari gereja. Ingat, esensi dari gereja adalah hubungan. Hubungan. Bukan sekedar status saya terdaftar di New Life. Bukan, hubungan. Ada nggak hubungan kita dengan Tuhan? Waktu kasih Tuhan mengalir, ada nggak hubungan kita antar kita? Kita ini terikat nggak dalam satu tubuh Kristus yang benar-benar nyangkok? Saudara bayangkan kalau tangan lepas dari tubuh gimana? Apa yang terjadi? Maka tangan itu akan membusuk. Mari kita bersama-sama menyadari apa yang Kofunik sampaikan hari ini sangat penting, saudara. Dan itu nanti akan disampaikan di NLC, di FC kembali, saudara. Saya berharap saudara benar-benar merenungkan kebenaran ini supaya kita bersama-sama terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Makasih.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini. Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh melayani-Mu Tuhan. Kami tahu selama kami hidup dalam dunia ini, kami menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Dan kami ada untuk bekerja menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Aku berdoa buat setiap keluarga New Life Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan hati-Mu atas setiap kami. Engkau membukakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Engkau memberikan kerinduan-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami mengerti panggilan Tuhan. Dan kami terus berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus bergandengan tangan. Memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anak-Mu Kofunik yang sudah menyampaikan kebenaran firman Kristus. Terus Engkau perjelas kebenaran demi kebenaran, panggilan-Mu semakin nyata. Engkau terus memakai Kofunik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Kami boleh bersama-sama melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hikmat, pengurapan, kuasa Roh Kudus, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani berlimpah-limpah dalam kehidupan Kofunik keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Dan kalau sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami, menyadarkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Saudara yang bisa menghidupkan videonya, minta tolong saudara hidupkan videonya. Kita hormati perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita angkat roti bersama-sama dalam tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus Kristus. Terima kasih buat kehidupan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Makasih buat darah Yesus yang menyucikan, menguduskan dan menebus kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus Kristus. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Kami ada semua kan anugerah Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap kami, mata kami selalu tertuju padamu Tuhan. Melihat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Merasakan kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan setiap pagi kami bangun, kami boleh merasakan cinta-Mu. Kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu. Kau baik. Kaulah kekasih hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih buat semuanya. Aku berdoa buat setiap keluarga New Life. Roh Kudus, curahkan kasih-Mu terus dalam setiap hati kami. Kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus kami tidak dapat hidup Tuhan. Terima kasih Kau membukakan terus kebenaran demi kebenaran, betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Makasih buat hari ini Tuhan. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, saudara, untuk pengumuman, hari Rabu kita ada doa malam. Jadi nanti kursinya akan kita set, yang suami istri atau yang serumah duduknya dempet, saudara. Jadi tolong yang jomblo-jomblo, yang tidak serumah, jangan duduk di kursi suami istri atau yang serumah ya. Jadi mohon pengertiannya, gitu ya. Supaya kita mengefektifkan jaraknya itu, saudara. Yang serumah kita dempetkan, tapi yang nggak serumah tolong duduk yang sendiri-sendiri punya. Kemudian Agustus minggu depan kita ibadah di gereja. Pagi ibadah di gereja. Sore mungkin kita ambil jam 5 sore ya, atau jam 4 tetap. Jam 5 saja. Yang sore jam 5 baru kita Zoom online. Jadi pagi kita jam 8 ada ibadah di gereja. Makanya saudara, nanti kalau misalkan saudara bisa hadir di ibadah di gereja, saya minta tolong saudara, nanti kan kita akan buat list di WA untuk yang ibadah hari Minggu.
Kalau hari Rabu nanti mungkin nggak usah di-list, saudara bisa langsung datang saja. Apalagi secara khusus saudara yang rindu melayani ya, saudara. Kita akan banyak bicara. Setiap Rabu kita akan banyak bicara tentang pelayanan dulu deh. Kita sedang menata semua, sudah. Kita sedang menata semua. Nanti kalau perlu Rabu ini kita bagi kelompok atau gimana, kita sedang ngatur semua supaya semuanya berjalan lebih baik, saudara. Kemudian yang hari Minggunya, saudara yang bisa hadir ibadah, minta tolong nanti di listnya saudara segera buat ya. Masukkan segera nama saudara. Supaya apa? Tujuannya begini. Tujuannya kalau misalkan yang hadir ibadah lebih dari 40 orang, kita akan buat 2 kali ibadah. Di pagi hari. Misalkan, ini kan kita set awal jam 8 pagi sampai jam 10. Kalau misalkan yang siap hadir dalam ibadah itu lebih dari 35 orang, bukan 40, sorry, lebih dari 35, ada 50 orang misalkan, atau ada 60 orang, kita akan buat 2 kali ibadah, jam 8 sampai setengah 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12, sorry. Jam 8 sampai setengah 10, jam 10 sampai setengah 12, jam 12 gitu, saudara. Jadi kita akan bagi begitu. Nah, tapi kalau yang hadirnya 35 atau maksimal 40, ya kita 1 kali ibadah saja. Makanya sangat membutuhkan bantuan saudara untuk aktif dalam grup, saudara. Saudara yang pelayanan juga aktif dalam grup pelayanan, segera respon, karena kita akan perbaikan semua. Jadi saya rindu banget, keluarga New Life jangan pasif ya, minta tolong saudara untuk bisa aktif. Saudara misalkan mau pelayanan, saudara bisa menghubungi Bu Gem atau menghubungi saya, atau kita ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, saya jelaskan lebih detail apa yang sedang Tuhan kerjakan atas New Life, apa yang sedang Tuhan taruh atas New Life, dan apa yang mau kita hasilkan ke depan, dan dampaknya bagaimana, saya akan jelaskan kepada saudara, dan saudara pasti menyadari bahwa ini pekerjaan yang besar. Saya pribadi benar-benar menyadari ini adalah pekerjaan besar. Kenapa? Karena pekerjaan besar itu dampaknya bagi diri sendiri, bagi keluarga, kemudian bukan hanya bagi keluarga, bagi orang sekitar, bagi gereja mungkin, tapi yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi yang sedang kita persiapkan adalah pekerjaan besar ini dampaknya ke anak cucu kita. Saya ulang, dampaknya itu ke anak cucu kita, karena kita akan membuat dalam tanda petik warisan-warisan rohani, keteladanan, tapi buku dan sebagainya untuk anak cucu kita nanti. Dan yang lebih besar lagi, dampaknya yang sedang kita persiapkan ini adalah dampak kekal. Kehidupan bersama nanti dalam kerajaan surga. Makanya apa yang dipersiapkan New Life ini bukan suatu yang kecil, saudara. Makanya kalau kita bersama-sama, makanya saya rindu banget keluarga New Life. Misalkan, ayo kita FC, agak kaku apa, nggak apa-apa. Ayo San, ayo NLC. Karena itu dampaknya, itu sangat besar nanti. Bagi anak kita, bagi cucu kita, dan bahkan sampai kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama kita akan buat modulnya semudah mungkin. Ada video, ada bahannya, ada bukunya, nanti semuanya. Nah, saudara bisa menggunakannya. Makanya kita pembapaan akan lebih kuat di sana. Di FC, di NLC, dan sebagainya. Oke, nanti hari Rabu akan dijelaskan lebih detail. Kalau saudara bingung, saudara kita ngopi. Maksudnya ngobrol main ke New Life boleh. Di New Life kita ngobrol lebih banyak. Saya jelaskan semuanya secara detail. Biar lebih enak, sudah. Karena kita ini pelan-pelan mulai mendetail, sudah. Jadi saudara bisa berfungsi maksimal kok. Kita semua bisa berfungsi maksimal. Amin. Amin. Oke, mungkin itu saja pengumuman. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita deklarasikan iman kita. Aku percaya kasih Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku percaya kalau aku boleh hidup, itu semua karena kasih karunia-Nya. Aku percaya aku diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan aku percaya hidupku menjadi maksimal dan berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berlimpah-limpah dalam hidupku.
Aku percaya Ia melindungi aku, menyertai aku, dan memberkati aku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Mungkin kalau ada yang mau tanya boleh, saudara. Kalau ada yang mau tanya atau